Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 195. Situasi itu membuat Han Xingmin sangat ketakutan. Para penjaga di sampingnya segera melangkah maju untuk menghalangi para siswa, karena takut masalah ini bisa lepas kendali. Kamu, sambil menggertakkan giginya dan melihat para siswa berkumpul lagi, Han Xingmin tahu bahwa semakin dia berkata, semakin marahlah mereka. Dia mengarahkan jarinya pada Fang Qiu, dan kemudian pada kelompok besar siswa. Bagus. Saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Tunggu saja hukumanmu. Dia menatap Fang Qiu dengan kejam. Setelah itu, dia berbalik dengan tergesa-gesa, tidak berani tinggal. Wah! Terus. Bagus, ayo kita pergi. Begitu Han Xingmin pergi, para siswa mulai bersorak. Menurut pendapat mereka, adalah hal yang baik untuk menyingkirkan pemimpin sekolah. Sudahkah para pemimpin yang dulu menekan mereka selalu tidak berdaya seperti sekarang ini? Keren. Fang Qiu tersenyum dan terus mengajar. Baru pada pukul 7 malam, ia telah merawat semua pasien dan menjelaskan semua kasus. Dia tidak membiarkan siswa berlatih, karena, pertama, itu bukan waktu yang tepat sekarang. Kedua, dia takut mereka akan menimbulkan masalah. Lagi pula, dia yang bertanggung jawab atas pengemudi. Oke, mari kita berhenti di sini hari ini. Dia menyatakan rasa terima kasihnya kepada para pengemudi, melihat mereka pergi, dan kemudian berbalik ke siswa. Terima kasih telah datang ke kelas terbuka saya. Terima kasih banyak. Lalu dia membungkuk. Semua orang mulai bertepuk tangan. Sarjana penguasa Fang Qiu. Pada saat tepuk tangan berhenti, seseorang tiba-tiba bertanya dengan suara keras di kerumunan, kapan kelas terbuka Anda berikutnya? Harap tunggu pemberitahuan saya. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum. Dia belum memikirkannya. Yang ini hanya peristiwa spontan. Setelah beberapa kata lagi, semua orang bubar. Setelah semua orang pergi, Fang Qiu mengambil menit terakhir untuk makan malam di kantin siswa, dan kemudian kembali ke asrama. Di malam hari, forum kampus online dipenuhi dengan banyak pesan. Banyak orang menghela nafas di forum bahwa mereka telah belajar banyak dari kelas terbuka Fang Qiu. Beberapa siswa bahkan mengatakan bahwa meskipun kualitas kelas Fang Qiu sama baiknya dengan guru mereka sendiri. Tentu saja, penampilan Han Xingmin disebutkan. Segera menimbulkan badai kritik. Pemimpin kantor dekan terlalu terputus dari kenyataan. Ketika kita tidak punya hati untuk belajar, mereka memaksa kita untuk melakukannya. Ketika kita ingin belajar, mereka menghentikan kita. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pemimpin sekolah yang menghentikan siswa dari belajar. Han Xingmin benar-benar aneh. Sayangnya, para pemimpin sekolah ini semuanya sama. Mereka bahkan tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Sangat bodoh. Lebih banyak siswa masih bersemangat ketika mereka berbicara tentang bagaimana mereka mengusir Han Xingmin. Terutama, orang-orang berbicara tentang bagaimana mereka juga menyaksikan keterampilan Fang Qiu dalam mengatur tulang. Sungguh luar biasa. Antusiasme tentang kelas terbuka telah berlangsung hingga Senin pagi. Dalam perjalanan ke kelas, masih ada banyak siswa yang berbicara tentang pengajaran publik Fang Qiu. Tetapi pada saat ini, pemberitahuan yang tak terduga diam-diam diposting di papan buletin sekolah. Ada satu di hampir setiap papan buletin. Segera setelah pemberitahuan ini muncul, seluruh sekolah kewalahan. Hampir setiap siswa di sekolah tercengang. Mereka yang telah mengambil kelas terbuka Fang Qiu menjadi terkejut dan marah, begitu pula mereka yang tidak mengambilnya. Karena pemberitahuan ini sama sekali tidak masuk akal. Itu hampir merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Memperhatikan. Baru-baru ini, seorang mahasiswa baru di sekolah pengobatan Cina bernama Fang Qiu berlatih selama pertemuan ilegal di sekolah dan membawa banyak orang dari luar sekolah ke kampus. Perilaku ini secara serius melanggar aturan dan peraturan sekolah dan memiliki pengaruh buruk pada siswa. Untuk mendidik siswa ini, untuk memperingatkan siswa lain, dan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kampus, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari peraturan tentang hukuman mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, para pemimpin sekolah memutuskan bahwa Fang Qiu harus memiliki inspeksi tertulis dan mendapatkan penghinaan bersama dengan peringatan serius. Kantor Dekan. Tanggal 7 November tahun 20X. Fang Qiu mendapat peringatan serius. Hampir semua siswa kaget. Bagaimana bisa? Para pemimpin sekolah sangat menghargai Fang Qiu, bukan? Mengapa mereka menghukumnya? Bagaimana pengajaran publik dapat dianggap sebagai pertemuan ilegal? Sekolah itu berantakan. Lebih dari kekacauan, itu bereaksi berlebihan. Dasar pengganggu. Seorang siswa yang baru saja membawa kehormatan ke sekolah diperingatkan dan mendapat hukuman, dan sekolah itu bahkan mengumumkannya kepada semua siswa. Mistaske besar. Iya nih.
Ini baru seminggu sejak Fang Qiyu menjadi juara kuis. Mungkinkah Fang Qiyu telah melakukan kesalahan lain yang belum diumumkan? Untuk sementara, seluruh badan mahasiswa UJCM telah membicarakan masalah ini tanpa memperhatikan studi mereka yang sebenarnya. Banyak orang menjadi penasaran. Sekolah seharusnya memperlakukan Fang Qiyu, yang memenangkan kuis, seperti siswa yang berharga, bukan? Lalu mengapa dia dihukum? Apa yang sebenarnya terjadi, yang telah menjerumuskan orang berbakat ini ke dalam situasi seperti itu? Tidak mungkin kelas terbuka, kan? Pada saat ini, Fang Qiyu sedang membaca di ruang kelas. Berkonsentrasi, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Zhu Benzeng, Sun Hao dan Zhou Xiaotian telah pergi ke Gunung Yaowang pagi-pagi sekali. Mereka berlari dengan kecepatan tercepat dan mencapai ruang kelas 1 detik sebelum kelas dimulai. Seperti biasa, semua orang berhati-hati di kelas. Tidak ada yang pergi menemui Fang Qiyu. Tampaknya tidak ada dari mereka yang tahu hukumannya. Selama istirahat, Zhou Xiaotian keluar. Namun, tidak lama kemudian, dia buru-buru berlari kembali ke dalam. Kabar buruk. Kabar buruk. Tangisan panik datang dari mulutnya, yang menarik perhatian semua teman sekelasnya. Bahkan Fang Qiyu yang telah membaca tidak dapat membantu mengangkat kepalanya. Sesuatu yang buruk terjadi. Zhou Xiaotian berlari ke Fang Qiyu dan dua lainnya terengah-engah dan marah. Ayolah. Apa yang terjadi? Sun Hao bertanya dengan tergesa-gesa. Itu, yang termuda kacau. Zhou Xiaotian memandang Fang Qiyu dengan wajah cemas. Saya baru saja mendengar dari para siswa di luar bahwa yang termuda diperingatkan dan mendapat kemarahan. Kemudian saya berlari ke papan buletin dan menemukan bahwa kantor dekan telah menerbitkan surat-surat resmi. Setelah mendengar ini, semua siswa tercengang. Kenapa? Tanya Zhu Benzeng, yang mengerutkan kening, langsung berdiri, dan menatap Fang Qiyu. Karena pertemuan ilegal, jawab Zhou Xiaotian. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas, begitu banyak dari mereka tahu tentang pengajaran publik Fang Qiyu. Tetapi pengajaran umum bukanlah pertemuan ilegal, bukan? Sejenak, semua orang menoleh untuk melihat Fang Qiyu. Yang termuda, Zhu Benzeng bertanya pada Fang Qiyu dengan mengerutkan kening, apakah Anda melakukan sesuatu yang melewati batas? Tidak, jawab Fang Qiyu. Dan kemudian dia pergi ke papan buletin, diikuti oleh Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian. Siswa lain di kelas juga mengikuti. Di depan papan buletin, Fang Qiyu berdiri, membaca kata demi kata, tampak serius. Zhu Benzeng, Sun Hao dan Zhou Xiaotian menatapnya dengan cemas. Setelah selesai membaca pemberitahuan itu, Fang Qiyu tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Itu hanya penghinaan, bukan pemecatan. Fang Qiyu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda mendapat masalah dengan para pemimpin sekolah? Tanya teman sekelas dengan khawatir. Berada di kelas yang sama dengan Fang Qiyu adalah aset bagi mereka. Itu memungkinkan mereka untuk pamer kepada siswa lain, dan mereka juga bangga berada di kelas ini. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa siswa yang luar biasa akan diperingatkan oleh sekolah dan mendapatkan kemarahan. Mereka merasa sangat kasihan pada Fang Qiyu. Iya nih. Mengapa Anda mendapat hukuman? Anda baru saja memenangkan kejuaraan di kuis minggu lalu, yang membantu sekolah kami memenangkan tempat pertama. Bagaimana Anda bisa dihukum begitu cepat setelah itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang bingung. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Fang Qiyu tersenyum kepada para siswa, dan kemudian berbalik untuk pergi. Matanya semakin dingin. Chen Yinseng. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dalam hati dengan sepenuh hati. Dia tidak berharap bahwa Chen Yinseng akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa mendorong siswa dengan cara ini? Apakah dia layak menjadi administrator sekolah? Dia terlalu kejam. Siswa lain mungkin tidak menyadari suasana hati Fang Qiyu sekarang, tetapi Zhou Xiaotian, Sun Hao, dan Zhu Benzeng bisa. Mereka yakin bahwa Fang Qiyu dalam suasana hati yang buruk. Ketika ketiganya berkumpul, Zhu Benzeng tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, yang termuda kemarin mengatakan bahwa pengajaran umum itu istimewa dan dia tidak ingin kita terlibat, kan? Aku ingat. Tidak heran dia tidak mengizinkan kita pergi dan menolak untuk mengajar kita, kata Sun Hao dan mengangguk segera. Karena pemberitahuan itu sudah dipublikasikan sekarang, itu tidak bisa diubah. Kami tampaknya tidak dapat membantu, tetapi kami tidak dapat mengabaikannya, kata Zhou Xiaotian. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Zhu Benzeng bertanya dengan cemberut. Sun Hao mengerutkan bibirnya dan menjawab, kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah hasilnya.
Tapi kita bisa menenangkan suasana hati bungsu dan membuatnya lebih bahagia. Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian segera mengangguk. Bagaimana dengan ini? Sun Hao melanjutkan, mari kita membawa yang termuda keluar untuk makan malam. Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian saling memandang dan mengangguk bersamaan. Saya akan berbicara dengannya. Sun Hao segera bangkit dan berjalan ke Fang Qiu. Yang paling muda. Ayo pergi makan malam. Perlakukan kami. Sun Hao mengucapkannya sambil tersenyum. Mengapa? Karena takut aku sedih. Fang Qiu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Anda mengajak kami makan seafood terakhir kali, jadi giliran kami yang membayar. Kami baik-baik saja, iya. Sun Hao menyeringai dan menjawab. Ya, kamu. Tapi ini bukan akhir pekan hari ini. Nyaman keluar. Ayo makan di kantin siswa, saran Fang Qiu. Sun Hao mengangguk segera dan berkata, terdengar bagus. Fang Qiu juga mengangguk. Di sudut lain di kampus, selama istirahat, setelah Jiang Miaoyu mendengar berita bahwa Fang Qiu sedang dihukum berat, dia langsung pergi ke papan buletin. Ketika dia melihat pemberitahuan itu, dia tiba-tiba menjadi panik dan khawatir. Dia bergegas memanggil Fang Qiu. Kamu, melewati, dia mendesak untuk mengatakan sesuatu. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, karena dia takut menakuti Fang Qiu. Ada apa? Tanya Fang Qiu. Saya melihat pemberitahuan di papan buletin. Anda, apakah Anda baik-baik saja? Jawab Jiang Miaoyu lembut. Ya, aku baik-baik saja, jawab Fang Qiu sambil tersenyum, aku tidak rapuh. Terima kasih Dewa. Jiang Miaoyu mengangguk dan melanjutkan, bagaimana kalau makan malam bersama? Pada perlakuan saya. Mendengar itu, Fang Qiu membuat senyum pahit. Sepertinya saya akan mendapatkan banyak makanan gratis dalam beberapa hari mendatang. Kemudian, dia menjelaskan, teman sekamar saya sudah memesan saya sebelumnya. Mari kita makan malam bersama di hari lain, untuk camilanku. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Jiang Miaoyu mengulangi. Jangan khawatir. Fang Qiu mengangguk. Baiklah, aku akan menutup telepon kalau begitu. Jiang Miaoyu menghela napas lega dan kepanikannya mereda. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia menutup telepon. Di ruang kelas, ketika Fang Qiu hendak mematikan teleponnya untuk memulai kelas, jari-jarinya tiba-tiba mulai bergetar. Karena mereka melakukan ini padaku, sepertinya para pemimpin sekolah punya rencana untukku. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon ke Sen Chun. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 196. Bapak, Sen. Melewati, Fang Qiu memberikan salam hormat. Ada apa? Apakah Anda bosan dengan sekolah? Sen Chun menyeringai dan berkata, untuk membiarkan Anda kembali ke rumah sakit tidak akan mudah. Tetapi selama ada secercah harapan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Jangan terlalu khawatir. Tidak. Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingin tahu apa yang dipikirkan sekolah ketika saya dikeluarkan dari rumah sakit. Apa yang mereka katakan? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Tanya Sen Chun. Ya. Fang Qiu mengangguk dengan tegas. Sen Chun ragu-ragu sejenak dan akhirnya membicarakannya. Sekolah memutuskan untuk menghentikan semua bonus dan penghargaan Anda dan tidak mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan utama yang berhubungan dengan sekolah. Fang Qiu segera tercerahkan. Saya melihat. Terima kasih, Dr. Sen. Dia menutup telepon. Bagus sekali. Fang Qiu mengungkapkan senyum pahit. Tidak peduli apa yang dia lakukan di masa depan, sekolah akan menghukumnya dengan cara yang sama seperti kemarin. Apa yang dia lakukan benar salah. Apa yang dia lakukan salah akan menjadi dosa yang mengerikan. Chen Yinseng adalah wakil presiden. Kekuatannya terlalu banyak. Dia bisa memutuskan masa depan Fang Qiu di sekolah dengan kata sederhana. Tapi, ini belum berakhir. Siang hari, ditemani oleh Zhou Xiaotian, Sun Hao, dan Zhu Benzeng, Fang Qiu datang ke kantin siswa. Dia duduk di meja tanpa pergi ke jendela makanan. Dalam waktu singkat, ketiganya membawa makanan besar ke Fang Qiu. Meskipun itu semua adalah makanan cepat saji, itu terdiri dari hidangan terbaik di kantin siswa. Bahkan jika mereka tidak bisa menandingi makanan lezat di luar sekolah, makanan itu diberikan dengan ketulusan penuh tiga. Ketika mereka mulai makan, semakin banyak siswa masuk. Segera, meja kosong di dekat Fang Qiu semuanya terisi. Selama makan, banyak orang berbicara tentang Fang Qiu, membahas hukuman padanya. Beberapa dari mereka merasa kasihan pada Fang Qiu, sementara beberapa dari mereka berpikir Fang Qiu pantas. Semua percakapan ini didengar oleh Fang Qiu. Namun, dia mengabaikan mereka semua. Tapi, duduk di sampingnya,
Zhu Benzeng dan dua lainnya menjadi jengkel. Fang Qiu sedang dalam suasana hati yang buruk. Sekarang, orang-orang ini berbicara tentang dia. Mereka memelototi para gosip di sekitar mereka. Makan dan jangan khawatir tentang kata-kata mereka, Fang Qiu mengucapkan. Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak dari mereka, kita akan melawan mereka. Jawab Sun Hao dengan marah. Jika Chen Chong ada di sini, dia akan bertarung dengan mereka juga. Zhou Xiaotian mengangguk. Fang Qiu tersenyum. Tetap makan. Ketiganya menghela nafas dengan lembut, dan terus makan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Pertandingan universitas provinsi dibuka hari ini, dan persaingan di antara universitas-universitas besar di provinsi kami telah menjadi sengit. Kami akan menyiarkan peringkat universitas selanjutnya. Berita itu ada di TV kantin. Mendengar tentang permainan universitas provinsi, semua siswa di kantin segera beralih ke TV. Dari daftar peringkat, kita dapat dengan jelas melihat bahwa universitas normal peringkat pertama dengan 2 medali emas dan 1 medali perak. Tempat kedua diambil oleh Universitas Sains dan Teknik. Tempat ketiga ditempati oleh Universitas Jiangjing. Namun, bahkan setelah waktu yang lama, para siswa masih belum mendengar nama Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Karena kebingungan, banyak siswa melihat dengan hati-hati papan skor di TV. Sebagai hasilnya, mereka menemukan bahwa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing mendapat peringkat pada akhirnya. Yang terakhir adalah Universitas Pengobatan Tiongkok. Mereka memiliki kekuatan untuk memenangkan medali. Tapi sayang sekali mereka tidak tampil bagus di hari pertama dan sejauh ini belum memenangkan medali. Mendengarkan siaran, semua orang di kantin diam. Setelah keheningan singkat, diskusi pun terjadi. Ya dewa, sayang sekali. Kami bahkan tidak mendapatkan medali. Terlalu menyedihkan untuk menjadi yang terakhir. Itu aneh. Tim pelacak memiliki Gao Fei, bukan? Kenapa dia tidak memenangkan medali? Bahkan medali perunggu pun tidak. Penampilannya di jalur selalu sangat baik. Mungkinkah dia berkinerja buruk kali ini? Aku dengar dia dalam kondisi buruk baru-baru ini. Tapi saya tidak tahu mengapa. Ini sangat memalukan. Kami baru saja memenangkan tempat pertama dalam kuis minggu lalu, tetapi menempati tempat terakhir dalam pertandingan olahraga sekarang. Sekolah lain akan menertawakan kita. Apa hubungannya dengan kuis? Kuis ini hanyalah kompetisi antara 9 sekolah, tetapi pertemuan olahraga itu bersifat provinsi. Bahkan berita telah disiarkan. Karena itu, kami merasa malu di seluruh negeri. Terakhir kali sekolah kita menempati posisi ketiga. Kenapa bertahan kali ini? Seketika, perhatian semua orang dialihkan dari Fang Qiu ke pertemuan olahraga. Kinerja sekolah mereka terlalu buruk. Sebagai anggota sekolah, mereka tidak bisa menahan niat mereka untuk mengeluh. Fang Qiu terus makan, mengabaikan siaran. Chen Yinseng, yang sedang makan malam di rumah, juga melihat berita itu. Kami yang terakhir. Suasana hati Chen Yinseng langsung turun. Dia bahkan kehilangan makan. Meskipun dia hanya wakil presiden, dia tahu bahwa sekolah telah mengirim siswa olahraga khusus untuk berpartisipasi dalam pertandingan universitas provinsi selama seminggu. Namun, yang mengejutkannya, kinerja mereka sangat buruk. Dan itu bahkan disiarkan di TV. Sangat memalukan. Meletakkan sumpitnya, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk memanggil direktur sekolah olahraga dan seni. Direktur Liang, apa yang terjadi dalam pertandingan universitas provinsi? Siswa olahraga khusus di sekolah Anda sangat baik, bukan? Mengapa mereka mendapatkan hasil seperti itu? Mereka peringkat terakhir. Liang Yongxiang, Direktur Sekolah Olahraga dan Seni, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing menjawab, Presiden Chen, saya akan melaporkan kepada Anda. Tapi Anda memanggil saya terlebih dahulu. Liang Yongxiang meremas senyum dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, saya tidak tahu mengapa, tapi lawan kali ini semuanya sangat kuat, dan tim trek kami, yang dulu dominan, berada dalam kondisi yang buruk. Karena itu, hasil seperti itu menyambut kami. Tidak masalah lawannya kuat. Tetapi mengapa tim pelacak berada dalam kondisi yang begitu buruk? Chen Yinseng terus bertanya dengan cemberut. Ini. Berbicara tentang ini, Liang Yongxiang tidak bisa menahan senyum pahit. Pemain terbaik dari tim trek kami adalah Gao Fei. Namun, dia baru-baru ini memiliki kompetisi dengan Fang Qiu dan menderita kekalahan telak. Pada saat itu, Fang Qiu bahkan mengatakan sesuatu yang buruk kepada anggota tim trek, yang menyebabkan hasil ini. Fang Qiu lagi. Mendengar nama Fang Qiu lagi, Chen Yinseng menjadi geram. Mengapa Fang Qiu terlibat dalam semua masalah? Chen Yinseng menekan amarahnya dan Chen Yinseng menekan amarahnya dan bertanya. Bertanya, apa yang dia katakan kepada tim trek?
Dia mengatakan bahwa siswa olahraga khusus tidak memiliki masa depan. Bahkan jika mereka mendapat nilai bagus, sekolah tidak akan mendukung mereka. Jadi, sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Dia juga mengatakan sekolah tidak akan bertanggung jawab atas masa depan mereka. Karena itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyia-nyiakan masa muda mereka untuk mendapatkan kehormatan bagi sekolah, kata Liang Yongxiang dengan senyum masam. Omong kosong. Chen Yinseng semakin marah. Meskipun apa yang dia katakan benar, sebagai wakil presiden, Chen Yinseng tidak mengizinkan siapapun untuk menangkal kehormatannya. Kehormatan sekolah adalah kehormatannya. Fang Qiyu benar-benar menentangnya dan sekolah. Fang Qiyu, beraninya kamu. Chen Yinseng menarik napas dalam-dalam. Matanya merah karena marah. Dia menekan amarahnya, melanjutkan, menenangkan para pemain dan mencoba untuk mendapatkan hasil yang baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Liang Yongxiang merenung sejenak dan menjawab tanpa keyakinan, itu tidak mudah. Tapi saya pikir saya tahu solusi terbaik. Apa itu? Tanya Chen Yinseng, ragu. Sangat sederhana, jawab Liang Yongxiang sekaligus, biarkan Fang Qiyu ikut serta dalam kompetisi. Mengingat kekuatannya, dia pasti bisa mendapatkan hasil yang baik untuk sekolah. Bagaimanapun, dia mengalahkan Gao Fei. Tidak mungkin. Chen Yinseng memveto itu. Dia telah membuat perintah untuk melarang Fang Qiyu untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, di depan semua pemimpin sekolah. Jika dia membiarkan Fang Qiyu ikut serta dalam pertemuan olahraga, dia akan menjadi lelucon. Selain itu, minta bantuan siswa. Dia tidak bisa melakukan itu. Ini satu-satunya cara. Liang Yongxiang menghela nafas dengan lembut dan berkata, jika hasil berikut ini masih tidak baik, jangan salahkan aku. Jangan salahkan kamu. Lalu siapa? Chen Yinseng mengangkat suaranya, menggeram, alih-alih menyemangati siswa sekolahmu sendiri, kau lebih suka meminta bantuan siswa sekolah lain. Apakah ini yang harus Anda, Direktur Sekolah Olahraga dan Seni lakukan? Ini adalah kelalaian Anda dalam tugas jika Anda tidak mengembangkan siswa dengan baik. Apapun metode yang Anda ambil, Anda harus mendapatkan hasil yang layak kali ini. Selesai berbicara, dia menutup telepon secara langsung, sehingga tidak ada waktu bagi Liang Yongxiang untuk membantah. Fang Qiyu. Menutup telepon, Chen Yinseng berteriak keras. Dia sekarang membenci Fang Qiyu dengan sepenuh hati. Dia telah menekan Fang Qiyu dari semua aspek, kecuali untuk mengusir Fang Qiyu. Tapi bagaimana mungkin Fang Qiyu masih membuat masalah? Pengusiran. Chen Yinseng tidak punya rencana seperti itu. Dia takut Fang Qiyu akan mengungkapkan rahasia bahwa sekolah telah menyembunyikan orang yang adalah peracun. Jika Fang Qiyu benar-benar melakukan itu akan menjadi situasi untung rugi yang nyata. Dan yang paling penting, Chen Yinseng tidak akan membiarkan Fang Qiyu pergi ke sekolah lain, karena dia tidak bisa mengendalikan Fang Qiyu jika itu terjadi. Selain itu, di bawah budidaya para pemimpin sekolah lain, Fang Qiyu akan maju. Kemudian seiring berjalannya waktu, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing akan ditekan oleh Fang Qiyu. Chen Yinseng tidak sebodoh itu untuk memberikan kejeniusan kepada lawannya. Apa yang akan dia lakukan sekarang adalah mencekik jenius ini sampai mati dengan memberinya sumber daya dan peluang. Pada saat yang sama, lingkaran medis Cina, yang selalu tenang seperti air, tiba-tiba direbus oleh peristiwa besar. Sebuah akun terkenal dari microblog bernama Li Wenbo mengeluarkan posting panjang. Pengumuman Li Wenbo menantang Master Pengobatan Tiongkok tentang Feeling Pulse. Objek, semua dokter pengobatan Tiongkok. Isi, tes kehamilan. Untuk memprediksi apakah seorang wanita hanya dengan merasakan denyut nadinya. Blind random test dengan tingkat akurasi lebih dari 80% adalah pemenangnya. Penghargaan, tidak ada biaya pendaftaran. Pemenang akan mendapatkan bonus 500.000 yuan. Dan saya tidak akan menganggap pengobatan Tiongkok sebagai pseudosains selama sisa hidup saya.